Oke, sahabat Tapak Tilas, kali ini kita lagi silaturahmi nih ke salah satu tokoh pariwisata ya budaya di Indonesia, yaitu di John Group. Kita akan ngobrol santai nih seputar budaya atau pariwisata di Indonesia dengan CEO-nya langsung, yaitu Pak Joni. Selamat sore Pak Joni. Sore. Apa kabar? Terima kasih Kang Ya, Nanang. siap. Ya. Thank you nih Pak Joni nih, tim Napak Tilas sudah diterima dengan baik di kantornya Bapak. Kita akan coba ngobrol-ngobrol nih seputar budaya yang ada di Indonesia. Ya. Menurut Pak Joni nih, budaya di Indonesia itu seperti apa sih sekarang ini? Budaya Indonesia tergantung kita lihatnya dari sudut mana ini. Ya, Kalau sudut melihat sejarah-sejarah kita yang lalu, mungkin sudah banyak sekali yang dilupakan, ya, banyak sekali yang ditinggalkan. Nah, ini membuat, kalau saya sih pikir secara nation building ini kayaknya jadi kurang kokoh gitu, karena kita meninggalkan sejarah akar kita menuju ke budaya-budaya pendatang yang asing gitu. Entah itu dari Eropa, entah sesama Asia, entah dari mana gitu. Sehingga banyak orang yang justru melupakan akar budaya kita yang sesungguhnya kita ini mungkin di dunia ini salah satu yang terhebat. ya, betul. Keren katanya ya. Iya. Budaya Nusantara tuh keren banget ya Pak Joni. Betul. Ya, tapi kadang kita sendiri nih sebagai warga negaranya itu kadang kok lebih suka budaya luar ya Pak? Betul. Ya. Kita lihat aja contohnya. K-pop sebentar saja nyerang Indonesia, se-Indonesia orang nonton suka K-pop. Sebentar aja drama Korea, sebentar aja sudah menjadi sebuah tontonan yang begitu merakyat. Terus orang-orang budaya asli Nusantara kemana perginya? Kenapa bisa kalah sama Korea? Nah itu. Kenapa? Itu pertanyaan saya. Justru nanti saya tanyakan ke Pak Jon nih. Kok kenapa ya gitu? Pada kemana? Pada kemana gitu? Tapi gini Pak Jon, kan kalau budaya luar itu ya sifatnya instan ya. Iya. Instan ya, nggak ada yang lama ya. Maksudnya oke lah, misalnya sekarang lagi ada happening apa gitu ya, budaya atau tarian atau apalah gitu ya. Tapi sesaat ya. Betul. Cuman walaupun sesaat, kita ini secara nasional, secara sebuah bangsa, menurut saya pengaruhnya cukup besar. Karena sebentar aja sudah demam nonton film Korea. Pada satu saat kemarin berapa tahun lalu, demam nonton film India gitu. Semuanya asal film India tuh, waduh penontonnya luar biasa kan. Nah, begitu diserang sama Korea, waduh Korea lagi gitu. Jadi menurut saya pertahanan budaya kita itu harus betul-betul lebih kokoh. Artinya budayawan Indonesia harus didukung oleh pemerintah, membuat lebih banyak lagi gerakan-gerakan sampai masyarakat kita itu betul-betul mencintai budaya Indonesia sendiri. Itu kalau diangkat menurut saya kita dari Sabang sampai Merauke budayanya begitu kayanya, luar biasa kan. Belum lagi kerajaan-kerajaan kita masa lalu gitu. Itu kan sesuatu yang istilahnya dalam kutip diseganin dunia gitu. Ya kan? Diseganin dunia. Sekarang turunan-turunannya kemana? Nah itu. Kemana gitu ya? Padahal budaya Indonesia kan udah ribuan tahun yang lalu mungkin ya. Udah ada lah. Cuman kemana gitu? Kok kita lebih cinta luar negeri ya, budaya luar daripada budaya Indonesia? Soalnya Kang Nananya tiarap oh kali. Iya betul. Karena saya baru muncul sekarang, teman-teman. Baru muncul sekarang. Napak Tilas baru muncul ya. Menurut Pak Joni ya, terkait dengan channel Napak Tilas nih ya, kita kaitkan dengan budaya lah. Saya tidak mempromosikan loh teman-teman. Tapi promosi juga boleh kan. Nah, terkait dengan apa ya? Situs yang saya angkat nih, ada situs, ada sejarah, ada tradisi, ada budaya ya yang saya explore. Menurut Pak Joni itu bagaimana sih gitu? Saya pikir ini satu langkah yang saya acungkan 2 jempol.
Kalau semua orang bisa seperti Kang Nana mengangkat, membuat channel-channel atau bersatu berkolaborasi dengan Napak Tilas, membuat lebih banyak konten-konten, artinya kearifan lokal, kejayaan kita masa lalu bisa menjadi kebanggaan anak-anak muda zaman sekarang. Karena anak-anak muda sekarang udah nggak tahu tuh budaya kita seperti apa. Apalagi cerita-cerita kejayaan kita masa lalu, ya kan? Mereka pada nggak tahu. Nah, kalau kita membiarkan itu berlarut-larut, sebentar lagi kita ini secara nasional kayak orang telanjang budaya loh. Udah ditelanjangin habis, terus tinggal nerima semuanya dari luar. Itu kan berbahaya sekali. Akhirnya kekokohan kita bersatu itu goyang. Ini harus dipikirin. Budaya, terkait dengan budaya, Pak Joni kan udah melanglang buana nih, kemana-mana lah, mengeksplor pariwisata ya, yang memang masih relatif dengan budaya sih. Menurut Pak Joni, apa sih gitu loh budaya di Indonesia yang bisa ditonjolkan gitu, biar orang itu, oh iya saya punya budaya nih, terutama generasi milenial kan. Apa menurut Pak Joni? Kita mengenal istilah budaya di Asia ini. Kita adalah orang Asia, orang Indonesia terutama. Kita pernah mendapatkan predikat sebagai orang yang paling mudah tersenyum. Ya kan? Itu salah satu budaya. Budaya kedua, kita itu sebuah budaya yang suka gotong royong. Kemana itu? Sekarang rontok. Jadi budayanya berganti jadi budaya suka tawuran. Oh iya. Maaf, itu budaya juga Pak Jon. Budaya juga karena dilakukan secara sadar loh. Oh iya, oke. Budaya itu kan terdiri dari kata-kata budi dan daya. Betul. Dilakukan secara sadar dan diulang-ulang. Jadi sekarang kalau tawuran itu sudah menjadi budaya, kemana lagi ciri khas bangsa Indonesia? Emang kita mau dicap orang barbar gitu loh, yang suka tawuran gitu? Kan nggak mau. Sedangkan dulu nenek moyang kita, bayangin aja kita zaman dulu ya, kalau saya lihat film-film kuno itu, bangun rumah, itu sekampung rame-rame, gotong royong bantu membangun. Ya kan? Dan sampai sekarang masih ada di beberapa kabupaten, itu kalau mau bangun rumah, itu masih gotong royong. Jadi tidak yang punya rumah sendiri, punya kerjaan, bayar tukang, selesai. Itu orang kampung semuanya pada nolong, membangun. Masih ada? Masih ada sampai hari ini. Nah, budaya gotong royong kita, kemana perginya? Kenapa tidak ada pilar-pilar yang menyanggah mereka, menangkap mereka untuk, yuk mari kita pertahankan budaya ini. Ya kan? Kita tegakkan pertama-tama di kabupatennya dulu. Nanti menjalar ke kabupaten tetangga, nanti kemana lagi gitu loh. Budaya gotong royong, budaya. Saya pernah diundang di Sumatera Barat misalnya, budaya makan bajambah, makan bareng-bareng sama nenek, nini mama gitu ya, sama orang-orang senior, orang tokoh-tokoh masyarakat. Itu kan berpantun mereka, sopan santunnya, ramah tamahnya, ya kan, budi bahasanya bagus-bagus. Kenapa sekarang berganti menjadi caci maki itu? Ribut dikit caci maki yang keluar. Budaya kita bersopan santun kemana pergi? Nah, itu kan. Nah, akhirnya apa? Budaya-budaya peninggalan kita, saya lihat begitu banyak. Masa lalu kerajaan-kerajaan kita, kesultanan kita rontok satu-satu. Menurut Pak Jon, rontoknya itu sejak kapan sih? Mungkin sejak mulai kita tidak memperhatikan dan kita kurang menghargai, kurang kompak untuk bersama-sama menjaga. Coba bayangin kalau orang Jawa Barat beramai-ramai menjaga budaya Jawa Barat, itu kan akan menjadi kekaguman buat masyarakat Jawa Tengah misalnya, buat Jawa Timur misalnya. Akhirnya kita kan saling menghargai. Jawa Barat punya budaya yang luar biasa, Jawa Timur punya yang luar biasa. Nah, ini jangan dirusak oleh sekelompok kecil masyarakat. Pertama, yang sudah meninggalkan budaya kita. Yang kedua, beralih
yang budayanya gotong royong jadi budayanya menjadi rame-rame untuk tawuran gitu loh. Seperti itu kan ini ya kan. Nah, itu menurut saya dalam kehidupan sehari-hari harus kita benahin. Kita benahin mulailah dari tokoh masyarakat yang betul-betul punya wibawa. Saya lihat di daerah itu banyak tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau mereka yang menghimbau, rakyat tuh rata-rata nurut kok. Rakyat mau, tapi kalau mereka diem, nah ini terus membiarkan mereka dengan alasan demokrasi, alasan kebebasan. Akhirnya mereka tawuran dianggap sebagai suatu kebiasaan. Nah ini kan nggak benar nih. Gimana tuh kita benahin? Saya kan di lapangan nih, banyak masalah. Yang pertama adalah situs kadang dimiliki perorangan. Jadi dulu saya pernah meliput satu situs yang di situ ada sekitar 5 hektar nih Pak John. 5 hektar 1 bulan yang lalu nih. Dan sekarang itu situs sudah rata dengan tanah dan akan dijadikan perumahan. Menurut Pak John ada yang salah nggak sih gitu loh? Kok dari situs peninggalan sejarah zaman dulu tiba-tiba beralih fungsi? Terus ada satu lagi nih yang cukup menggelitik gitu ya. Satu situs sekarang itu situs dijadikan kandang sapi. Kebayang nggak Pak John? Itu leluhur loh, warisan leluhur. Tapi dijadikan kandang sapi karena di situ situsnya udah milik perorangan. Siapa sih yang harus concern gitu loh di bidang situs tersebut Pak John? Mungkin ya, karena saya bukan di bidangnya, saya tidak ahli dan saya tidak tahu aturan mainnya. Mungkin kalau menurut pribadi saya itu harus dimulai dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan apa istilahnya, verifikasi atau apa gitu kan, atau mengkurasi mana yang sudah termasuk dalam kategori situs ini cagar budaya atau bukan. Jadi kalau dia sudah menjadi cagar budaya, mestinya pemerintah menyiapkan anggaran. Lokasi itu dibebaskan. Lokasi itu dibebaskan, jadilah lokasi itu milik pemerintah. Nah, pemerintah menjaga bersama-sama. Pertama-tama nih, kita lihat kalau ada situs di situ, pasti ada komunitasnya, pasti ada anak cucu, pohon keluarga. Kemana pergi orang-orang ini? Nah, mestinya ayo kita jaga rame-rame. Tetapi supaya tidak diambil menjadi ego pribadi, itu dibebaskan dulu oleh pemerintah. Pemerintah take over. Ini lahan pemerintah loh. Yuk kita rame-rame, kita jaga ini bersama-sama. Kita bikin event. Apa kebanggaan orang sini? Nah, kayak contohnya saya pergi ke Bangka. Bangka itu masih ada budaya perang ketupat. Ya. Kalau di daerah sana ada apa misalnya? Apa yang mau dikembangkan buat budaya situs lokal itu? Ada upacara apa? Nah itu rame-rame, itu dijaga menjadilah sebuah situs yang dijaga oleh pemerintah tapi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghidupkan budayanya kembali. Ada acara apa yang bisa dibikin setiap tahun, apalagi kalau sudah bisa disepakatin bersama membuat event itu secara tetap. Nah, misalnya contohnya kayak di Bengkulu ada upacara tabot gitu. Nah, itu kan sudah disepakatin tanggalnya, tahunnya, bulannya. Jadi setiap tahun sudah ada acara itu secara konsisten. Nah, itu kan akan menambah selain dari budayanya tetap terjaga, menambah income begitu banyak pendatang yang bisa spend money di situ kan. Mereka pasti belanja, beli air, makan di warung gitu loh. Itu kan bisa menggerakkan ekonomi lokal. Nah, itu permasalahannya Pak John. Situs yang saya alami itu, situs itu perekonomian tidak berputar. Jadi ada beberapa situs yang mungkin karena keterbatasan dari sisi ekonomi, saya pernah dengar juga ya di lapangan itu ada juru pelihara yang ke sawah terlilit oleh hutang dan lain sebagainya gitu. Padahal kan beliau itu melakukan pengabdian. Ada situs-situs yang mungkin di situ ada pengemis dan lain sebagainya. Artinya kan secara kita melihat visi dan misi dari situs tersebut, memang situs itu adalah cagar budaya. Cuman bagaimana sih caranya untuk supaya perekonomian di sekitar situs itu berjalan kan Pak John? Ketika perputaran ekonomi di situs itu berjalan, mau tidak mau kan
akan memberikan efek positif Betul. terhadap warga. Nah, mungkin selama ini nih teman-teman Napaktilas belum tahu nih bagaimana sih cara menggerakkan perekonomian di situs nih. Kita akan dengarkan bocoran dari Pak John. Gimana Pak John? Kalau saya sebagai pengusaha, jujur aja saya sih simpel aja. Ya. Pertama, kepemilikan situs itu harus jelas. Oke. Bisa saja keluarga yang pemilik aslinya itu ekonominya tidak bagus. Iya kan? Ya. Kalau ekonominya tidak bagus, dia tentu tidak berdaya untuk ngapa-ngapain. Ya. Nah, pemerintah lah yang harus turun tangan. Ya. Pemerintah turun tangan, bebaskan lahan-lahannya, mungkin dia tempat tinggalnya bisa keluar dari sana sehingga tidak dijadikan kandang sapi gitu loh. Dia bisa tinggal di luar, situs itu dibebaskan, dipugar, menarik, terus dikelola secara baik, dibikinlah event-event. Ya kan? Tiap bulan sekali tanggal berapanya ada doa bersama di situ misalnya kan. Ada sesajenan atau ada pertunjukan bahkan. Nah, dengan demikian kan bisa menampung UKM-UKM. Kalau orang datang banyak kan pasti pesan minum, pesan makan, ya kan, jual bunga. Itu kan banyak yang ekonomi bisa jual souvenir gitu loh. Nah, jadi menurut saya pemerintah harus ambil bagian. Tidak bisa melepaskan itu. Kalau lepasan itu, ya kejadiannya seperti sekarang. Saya juga banyak melihat situs-situs yang tadinya kita pikirin begitu membanggakan, bahkan namanya sudah dicantum di nama nasional ya. Ternyata sampai ke sana tinggal sebuah makam yang cuma 2 meter kali 3 meter gitu loh. Udah nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa seperti Kang Nana bilang tadi. Siapa yang mau kita salahin? Orang keluarganya nggak mampu atau keluarganya udah entah kemana gitu kan. Jadi pemerintah harus turun tangan, bebaskan tanah itu dalam batas kewajaran. Tadi misalnya ada 5 hektar, mungkin nggak dibebasin 1 hektar saja. Habis itu dipugar, dikasih pagar, dikasih gini, diolah sedemikian rupa supaya banyak daya tarik. Kalau mau lihat contohnya yang paling banyak tuh di mana? Thailand. Oh, oke. Nah, di Thailand paling banyak itu. Nah, itu dipugar-pugar semuanya jadi akhirnya turisnya kan banyak. Turisnya 35 juta loh setahun. Berarti yang men-take over-nya itu pemerintah ya? Kalau menurut saya sih pemerintah, tapi bisa mewakilin pemerintah misalnya ada misalnya sekelompok masyarakat yang mampunin gitu loh. Ya kan? Bisa juga di take over oleh sebuah universitas yang punya kapasitas, dia punya uang, punya ini. Bisa juga oleh sebuah BUMN atau BUMD. Kan bisa itu. Betul. Jadi kepanjangan tangan pemerintah itu banyak. Pemerintah bisa merangkul pengusaha, bisa merangkul. Yang penting statusnya jelas. Dibikin status jelas supaya orang ngelola. Kalau pemerintah mau invest, pemerintah juga jelas. Pemerintah invest itu untuk jangka panjang agar masyarakat bisa berputar ekonominya lebih bagus gitu. Nah, kalau saya pernah beberapa tahun lalu sih ke Cina itu, situs-situs di sana itu terpelihara dengan baik, profesional lah ya. Bisa nggak sih kita mengadopsi seperti mereka? Bisa. Tinggal ada kemauan nggak gitu ya? Kuncinya itu kalau Pemdanya nggak mau, Pemdanya nyerah-nyerah aja, ya susah sih. Oke, kalau kita bergantung ke pemerintah kan mungkin agak susah juga ini Pak Joni ya. Nah, bagaimana sih lokal gitu ya, yang lokal misalnya ada di situ ada kepala lurah atau PU ya, atau pemangku adat nih. Nah, mungkin ingin tahu nih bagaimana sih kalau misalnya tanpa keterlibatan pemerintah lah. Misalnya itu tanah situs itu adalah tanah adat ya, atau tanah desa. Bagaimana sih mengelola situs itu biar jadi dalam tanda kutip komersial. Komersial itu bukan berarti apa-apa uang, bukan ya. Artinya tetap terpelihara situs itu, tapi ada sisi ekonominya di balik itu. Menurut Pak Jan seperti apa? Bisa diadopsi gaya-gayanya desa wisata. Banyak desa wisata yang sukses kan. Nah, itu kan juga gitu, dikelola oleh desa. Tapi yang penting harus ada aturan main yang jelas. Awalnya juga harus disupport. Untuk bikin rame itu adalah sebuah investasi. Banyak orang berpikir bahwa kalau promosi itu hanya membuang-buang uang.
Padahal sebenarnya kalau pendekatan dengan marketing, promosi itu adalah bagian dari investasi produk itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau promosi itu konsisten, nanti pasti akan menjadi sebuah event yang tetap. Kalau event tetap sudah ada, pasti akan banyak pengunjung. Nah, kalau pengunjungnya banyak, pasti di situ UKM akan terdongkrak, ya kan? Terus masyarakat yang bisa jualan, bisa kerja, banyak hal-hal yang bisa terangkat, sehingga perekonomian itu bisa berputar. Kita kan berharapkan setiap situs kelilingnya katakanlah 5 km persegi gitu, itu harus memberikan manfaat, memakmurkan semua rakyat sekeliling. Betul. Nah, kasih bikin target kayak gitu. Tapi itu bisa nggak sih di Indonesia? Bisa. Apa sih yang nggak mungkin? Yang nggak mungkin tuh karena nggak mau. Wah, itu kuncinya. Langsung buka-buka beliau. Berarti kalau nggak bisa berarti nggak ada kemauan ya? Betul. Kita ngomong jujur aja lah. Iya. Bidang ini masuk ke kebudayaan kan? Iya. Oke? Kebudayaan. Kita lihat bagaimana kemauan pemerintah secara serius apa tidak. Saya pengen tanya, Kepala Dinas Kebudayaan, ada nggak yang berdiri sendiri di kabupaten? Sering-sering digabungkan kan? Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, atau nanti digabung kemana-kemana. Sekarang pertanyaan saya berikut, ada nggak kepala dinas itu yang betul-betul orang kebudayaan? Jarang, malah mungkin nggak ada, ya. Karena politik kan jabatan. Akibatnya apa? Iya. Akibatnya mereka nggak ngerti. Gimana supaya situs-situs ini mau menjadi hebat, kayak Kang Nana bilang tadi, mau seperti di Tiongkok, seperti saya bilang tadi seperti di Thailand. Sebenarnya kalau Pemda tidak tertarik, nggak apa-apa, tapi Pemda tetap harus menjadi lokomotifnya. Pemda harus mau mendorong, misalnya, oh minta tolong dong BUMN ini, misalnya, katakanlah di daerah misalnya, BRI paling kuat misalnya. Kalau bupati yang ngomong sama BRI tolong dong museum yang satu ini dibina ya oleh BRI. Nah, gitu. BRI yang ini, museum yang sana BNI ya, museum yang sana BCA ya, museum yang di sini ini ya Gudang Garam ya, gitu. Jadi rangkul semua pelaku pasar itu untuk dikelola. Pasti akan jadi hebat, daerahnya pasti akan jadi daerah kaya. Sebenarnya simpel ya. Simpel. Tapi kadang kita yang membuat rumit. Nah, ya itu kembali ke kemauan ya. Iya. Semua stakeholder harus terlibat di dalamnya ya. Betul. Karena kalau dari sisi pemangku adat ya mungkin memang situs-situs yang kecil apalagi yang belum tereksplor kan perlu biaya ya. Betul. Untuk merenovasi atau merekonstruksi ulang ya.